belum ada pernyataan bahwa saudara Panji Gumilang mengingkari rukun iman, kan begitu. Nah, sehingga analogi Al-Quran adalah perkataan Nabi ini bukan dalam ranah merendahkan. Nah, jangan coba-coba menjelaskan pikiran Panji Gumilang. Anda memperkeruh suasana, dan lebih memperkeruh suasana lagi disuruh MUI yang loh, ente ingatkan Panji Gumilang, jangan begitu. Jangan MUI yang suruh ente ingetin. Mencari orang-orang yang mau pasang badan untuk Panji Gumilang. Salah satunya malam hari ini hadir Mas Afifuddin. Pertimbangannya apa? Mengapa Anda habis-habisan secara terang-terangan membela Al-Zaitun? Alhamdulillah, kami telah melaksanakan aksi damai di depan kantor Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis kemarin. Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya. Aksi damai kami ini kami namakan sebagai aksi damai tegakkan konstitusi. Kenapa? Apa yang mendasari kami semua hingga menegakkan konstitusi dengan turun ke jalan, menyuarakan di depan Majelis Ulama Indonesia? Yang pertama, kami melihat adanya pola-pola dugaan kriminalisasi. Yang kedua, adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kriminalisasinya dari bagian mana? Silakan Mas Afi. Baik, kriminalisasinya yang pertama adalah adanya dugaan pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh saudara Panji Gumilang. Bahwa dalam hukum, asas praduga tidak bersalah menyatakan setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang mengikat, yaitu ingkrah. Jika tidak ada, maka itu adalah tuduhan bahkan fitnah. Sehingga tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial, di televisi, itu semuanya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Itu yang pertama. Bukankah kita sampai sekarang masih menggunakan dugaan? Iya, betul. Nah, sehingga dugaan-dugaan ini kan nantinya dikhawatirkan menggiring opini masyarakat. Ini yang berbahaya teman-teman semua. Nah, selama yang saya dengar dari pemaparan juga Pak Sudirman Abbas kemarin, bahwa yang dimaksud Al-Quran kalamullah itu bukan merendahkan otentik daripada Al-Quran tersebut, tapi bagaimana beliau meneguhkan ketauhidan. Sehingga yang saya pahami adalah betul Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, kan begitu. Nah, sehingga analogi Al-Quran adalah perkataan Nabi ini bukan dalam ranah merendahkan atau merendahkan keotentikan Al-Quran. Lagi-lagi tidak bisa ngambil sesederhana karena ini akrobat daripada Panji Gumilang sendiri. Akrobat Begitu. dari Panji, tapi tadi Iya. kan Mas Afi sudah sampaikan harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Loh, Babe. nah Jangan sekarang saya meresahkan tanya, masyarakat. kata udah Mas Afi. pernah belum jumpa dengan Panji? Mas Afi. Sebentar, nanti baru dijawab. Udah pernah belum? Belum. Nah, kalau belum pernah, jangan coba-coba menjelaskan pikiran Panji Gumilang. Sebab apa? Sebab kalau yang antum jelaskan barusan, oh itu maksudnya tetap kalamullah, maksudnya tetap cuman dari lisan Rasulullah. Itu jangan dijelaskan. Anda memperkeruh suasana, dan lebih memperkeruh suasana lagi disuruh MUI yang loh, ente ingatkan Panji Gumilang, jangan begitu. Jangan MUI yang suruh ente ingetin. Jadi begitu. mohon izin ya Bang Babe Haikal. Iya, Jadi iya, gini, iya. kita sudah jelaskan bahwa kita tidak ada keterikatan emosional, tapi kita sebagai warga negara Indonesia berhak menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu. Bahwa dalam hukum sudah dijelaskan adanya asas praduga tidak bersalah. Enggak, sebenarnya udah diulangi tadi. Ya, dan ini bentar. segmen terakhir. Saya Ya, cuma ya. bilang jangan ulangi, jangan jebut jadi reporter jadi. Enggak, izin Bang Jangan Babe. mengulang-ulang yang udah. Jangan mengulang-ulang yang udah. Enggak gini Babe Haikal, mohon izin. Yang kurang beradab adanya orang yang ngumpulin duit dari umat untuk dipakai sendiri. Itu yang kurang beradab. Nah, itu dilakukan oleh gini, dia, bukan MUI yang melakukan Babe itu. Haikal, kita nggak pernah nuduh begitu kok ke MUI, gitu loh. Kita hanya mengingatkan kepada kepada MUI, sebagaimana di pernyataan dari Pak Kiai Ihsan tadi saya ingat itu, bahwa saudara Panji Gumilang ini tidak berhadapan dengan MUI, tapi berhadapan dengan umat Islam. Maksudnya apa? Gitu loh. Saya tidak mau begitu. Mohon izin Pak Kiai sebentar ya. Mohon izin sebelumnya.
Saya tidak mau begitu karena apa? Kita ini sama-sama putra bangsa kok. Kalau memang ada yang salah, yang tidak berkenan, ada tahapannya proses pengadilan kan begitu. Mas, barusan udah dijelasin jangan Iya. diulang-ulang. Ini Beliau sedang udah kirim proses. surat, Iya, udah paham, datang paham. ditolak. Iya, paham Bang. Jadi saya yang jelasin, mestinya Bapak dong Enggak, yang jelasin. enggak. Paham Bang Babe? Bahasanya udah ngerangkul tapi dipukul tadi Mas. Enggak, Ini gini. udah bagus, ada yang jelaskan Bapak Haikal. Jadi MUI itu memang milik umat. Jadi kalau hari ini ada yang tersentuh dengan MUI yang diingatkan, Bapak Haikal tersentuh. Ya monggo, Bapak Haikal aja yang menjawab. Jadi gini deh, ya. Equality before the law. Itu penting yang harus diketahui bahwa persamaan di muka hukum. Artinya begini, kalau seseorang menyatakan sesuatu dulu ya, ada Musadek dengan gavatarnya itu, kemudian ada Lia Aminuddin dengan kerajaan Tuhan, kemudian ada yang terakhir si Kece, itu sama menyatakan pendapat yang ngawur itu di muka umum. Nah, kalau yang demikian hukumnya sama diterapkan. Itu namanya equality before the law. Nah, Jadi jangan ada yang di-accept. Di-accept itu dikecualikan. Demikian pula Panji Gumilang hari ini harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Memang benar yang disampaikan tadi bahwa ada presumption of innocence. Artinya ada praduga tak bersalah. Oke. Itulah yang dikerjakan Sudah ya? Pak polisi sekarang. Mas Afif, silakan. Hati-hati itu namanya. Silakan Mas Afif. ya terima kasih Pak Kiai. Nah, kembali tadi ketika di muka umum yang saya pertanyakan, apakah saudara Panji Gumilang mengajarkan sholat berjarak itu di luar dari pondok pesantrennya? Itu harus dijelaskan. Nah, bentar Pak Kalau Kiai. muka umum itu sekarang udah Ya, bergeser. sebentar Pak Kiai, sebentar. Bergesernya apa? Sekarang di era medsos, medsos itu ada namanya umum. Makanya ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, berbaik-baiklah menggunakan sosmed. Ya, baik. Ada Pak Kiai. fatwanya. Iya. Karena sekarang ruang itu bukan hanya di ruang seperti ini, ada Ya. Mbak Maria, ada Mas Andro, ada Mbak Haikal Iya. dan sebagainya. Sekarang sudah ada ruang baru namanya media sosial. Hati-hati kita Nah. berbicara di medsos. Nah itu. Ya, terima kasih Pak izin. Ya, terima kasih pada Pak Kiai. Kembali tadi ke ranah medsos. Apakah itu di-upload di akun medsos lain atau apakah memang di akun dari Panji Gumilang sendiri? Nah, sehingga ketika tadi mengguncang di wadah publik, yang harus kita cari adalah siapa yang menyebarluaskan. Di-upload kanal YouTube. kanal Bukan Ponpes itu. Al Zaitun. Nah, Ini gini. bentar. Itu sudah diverifikasi. Ya, jadi gimana? Sudah diverified. Ya. Di channel YouTube. Sudah Ponpes tidak Al Zaitun. terbantahkan. Itu official dari kanal Az-Zaitun. YouTube. Itu sudah menjadi fakta dan Ya, diakui tidak dibantah. Ya, Artinya sudah benar Ya, baik. bahwa itu keluar dari Panji Mas Imam dulu deh, Mas Imam. Gumilang. Kan Mas Imam, begitu loh. silakan Mas Imam. Ya, jadi gini, kembali ke tema ya. Ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Iya. Jujur saya mengatakan kalau teori teroris ini, kalau kita melihat Papua Pak ya. Papua itu dengan KKB-nya itu merupakan teroris Bapak ya. Iya kan? Terus ada yang lebih bahaya dari KKB itu adalah KKP. Di mana KKP itu mereka bertindak di luar itu. Berpolitik ya kan. Atas nama Papua bermain ya kan. Dan itu sesungguhnya gerakan mereka itu yang lebih berbahaya nih secara politik ini. Mereka bergembar-gembor untuk menjatuhkan bangsa Indonesia ini kan tentang Papua gitu kan. Jadi sesungguhnya yang ingin saya katakan, adakah teroris di Papua? Sesungguhnya terjadi teroris seperti apa yang telah terjadi hari ini. Apa? Itu korban sudah banyak sekali, Mas Hendro. Dan saya bagian dari orang yang menjadi korban, Pak. Saya 1 kilo emas, Pak. 1 kilo emas untuk mendirikan Az-Zaitun itu. Gitu kan. Dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Panji Gumilang ingin mengembalikan 1 kilo emas saya yang saya dapatkan. Aset pribadi? Atau Aset Bapak pribadi mengumpulkan? itu, Pak. Keluarga Tahun saya. berapa? Tahun 92 itu udah saya keluarkan. Janjinya dikembalikan 5 tahun. Sekarang udah 25 tahun masalahnya.
udah harus berapa yang saya dapatkan sebenarnya ya kan, keuntungan dari saya berinfak itu kan, beridihor istilahnya saat itu. Jadi negara meminjamkan uang kepada umatnya untuk pembangunan itu jelas-jelasnya gitu kan. Jadi mungkin perlu saya garis bawahi bahwa untuk menetapkan DTTOT terhadap Panji Gumilang atau terhadap NII terutama itu memang harus dibuktikan dengan jalur-jalur pendanaan. Apa yang dilansir oleh Pak Muhammad Mahfud MD ya tentang ratusan rekening itu seharusnya PPATK bisa mentris kemana larinya. Kalau ternyata terbukti dia lari terhadap pendanaan-pendanaan gerakan-gerakan marhalah atau gerakan-gerakan IDAT, pelatihan-pelatihan aksi teror, penguatan organisasi, ya seharusnya ini masuk ke dalam kategori DTTOT, mengacu ke Undang-Undang Nomor 9 2013. Nah ini juga menjadi perhatian bagi pihak Densus 88 seharusnya untuk segera mengajukan DTTOT terhadap NII. Sungguh sangat anomali, NII sebagai ibu kandung berbagai gerakan teror di Indonesia ternyata kok tidak masuk DTTOT. Nah ini adalah betul-betul menjadi agenda utama dari berbagai penindakan-penindakan teror. Ini akrobatik daripada Panji Gumilang sendiri. Menurut saya Panji Gumilang telah menang melawan negara saat ini loh, saat ini. Negara nggak boleh kalah dengan Panji gitu loh. Kenapa saya katakan Panji Gumilang telah menang kepada negara? Karena negara nggak mengambil tindakan yang cukup. Saya setuju dengan Pak Islah, ini pendidikan, ini pesantren, nggak boleh ditutup sembarangan. Ada aset yang mesti dijaga, ada anak-anak yang belum terpapar. Dari pengalaman-pengalaman dan interview-interview yang kita dengarkan, ketika kelas 1 atau kelas 6 nggak diapa-apain kan. Kelas 7, 8, 9 masih santai kan. 10, 11, begitu 12 baru kan. Berarti kan masih banyak ribuan. Ada yang CSD sudah selesai lulus dan nggak kemana-mana. Ini mesti kita manfaatkan dan mereka juga alumni ini akan tercemar. Kalau lagi-lagi kita ngomong Al Zaitun. Panji Gumilang memanfaatkan posisinya, memanfaatkan koneksinya, telah menang. BNPT-nya belum berbuat kepada dia, negara juga belum, terorisme juga tidak sampai sekarang, maka tanda tanya. Dan yang paling fatal, PPATK perbankan gimana ceritanya orang seperti satu orang bisa buka 256 rekening? Apa nggak ada kontrol di perbankan kita? Ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita gara-gara seorang Panji Gumilang. 256 rekening gitu loh. Apa? Come on gitu loh. Kenapa nggak baru sekarang diungkap baru? Nah, untung sekali ya ada catatan demokrasi lagi-lagi ya. Karena inilah akan semua terbongkar. Kira-kira 5, 6, apa 7 tahun yang lalu, saya tuh didatengin lebih daripada 10 kali dengan wali santri. Al Zaitun? Saya, karena saya alhamdulillah banyak mengajar di mana-mana, tuh didatengin, dianggaplah mungkin seorang tokoh, didatengin, dijemput, udah pakai mobil yang mewah-mewah. Ayo Pak Haikal lihat dulu Al Zaitun, halo Pak Haikal lihat dulu. Saya cuma bilang, ini ada yang nggak beres sebelum tercium rame-rame. Ini ada yang nggak beres. Lihat saja satu saat. Pasti sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Satu saat Panji Gumilang pasti akan masuk ke penjara. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena kita udah dari awal udah mencium bau itu semua gitu loh. Tapi ditawari di Al Zaitun belum pernah, Be? Ngisi ceramah di Al Zaitun ada itu dia yang saya tolak itu. Yang berkali-kali saya tolak itu, disuruh nginep, disuruh datang, dan yang suruh saya itu wali santri. Saya bisa menyebutkan siapa wali santri itu, cuman karena nggak enak, karena menjaga dia. Kenapa kamu tuh hubungi saya terus? Saya bilang. Tahun-tahun berapa itu, Babe? Sampai 4 tahun terakhir masih, 4 tahun lalu masih. Terus saya bilang, kenapa nih kamu hubungin saya terus gitu loh. Ternyata itu kewajiban, itu sebuah program untuk merekrut tokoh, merekrut artis, merekrut itu. Dan harusnya kan ini diambil tindakan.